presentasi aplikasi perpustakaan digital yang kami buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2 atau PBO2. Saya Kamelia Nur Ajija selaku moderator presentasi dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Najwa Alisa Fauzia dengan NIM 230511043. Saya Siti Mefaulan dengan NIM 230511064. Saya Kamelia Nur Ajija dengan NIM 230511056. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Freddy Wicaksono, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah ini atas bimbingan dan arahannya selama proses pengembangan aplikasi. Aplikasi yang kami kembangkan ini bertujuan untuk memberikan solusi digital yang efisien dalam mengelola perpustakaan, yaitu ada mengelola data buku, mengelola data anggota, dan mengelola data peminjaman buku oleh anggota beserta status dikembalikan atau dipinjamkan. Semuanya dirancang dalam satu sistem yang terintegrasi dan mudah digunakan. Dengan antarmuka yang sederhana dan fitur yang fungsional, aplikasi ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kinerja pengelolaan perpustakaan, baik di lingkungan sekolah, kampus, maupun instansi lainnya. Langsung saja mari kita simak bagaimana cara kerja dan keunggulan dari aplikasi perpustakaan digital ini. Selanjutnya, pembahasan mengenai fungsi-fungsi aplikasi yang lebih lengkapnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Najwa Alisa Fauzia. Ya, di sini aplikasi digital ini ada menu utama aplikasi perpustakaan, yaitu ada 4, yaitu 1. Dashboard, menampilkan ringkasan data perpustakaan seperti total buku, total anggota, total data peminjaman, dan total buku yang sedang dipinjam. Yang kedua ada data buku, digunakan untuk mengelola informasi buku, tambah, update, hapus, cari, dan lihat semua daftar buku. Beserta data tersebut bisa diekspor ke dalam file Excel. Yang ketiga ada data anggota, berisi data anggota perpustakaan termasuk fitur tambah, update, hapus, cari, dan lihat semua data anggota yang terdaftar. Beserta data tersebut bisa diekspor ke dalam file Excel. Yang keempat ada data peminjaman, berisi data peminjaman buku oleh anggota, di mana berisi tanggal pinjam dan pengembalian buku, beserta status dipinjam atau dikembalikan. Pada data peminjaman ini mempunyai fitur tambah, update, hapus, cari, dan lihat semua data peminjaman buku oleh anggota, beserta data tersebut bisa diekspor ke dalam file Excel. Oke, mungkin kita langsung saja ya, kita praktekkan mencoba menambahkan data buku baru dalam aplikasi perpustakaan digital ini. Nah, kita kan sudah mempunyai data nih. Data ini itu kita buat dari database yang kita buat. Nah, kita mau mencoba tambahkan data buku baru. Misal kode bukunya itu BK004. Nah, judul bukunya kita mau misal memasukkan data bukunya yaitu basis data. Penulisnya misal namanya Arifki, penerbitnya yaitu misal Gramedia, tahun terbitnya 2024, ISBN-nya bebas, misal aja ini ya contoh. Nah, terus buku ini tuh dalam kategori buku teknologi. Harganya misal kita masukin 179. Nah, stoknya ini kita masukin 15. Nah, kita menambahkan data buku ini. Nah, data buku berhasil ditambahkan, maka data yang telah ditambahkan ini akan masuk juga ke database yang kita buat. Nah, dalam data yang kita masukkan, kita juga bisa mengupdate buku ini. Misal kita mau mengupdate stok bukunya jangan 15, yaitu 25. Nah, otomatis data berhasil diupdate. Nah, akan berubah stoknya menjadi 25. Kita ini bisa mengupdate semua dari judul, penulis, penerbit, tahun, ISBN, kategori, harga, dan stok. Misal kita mau menambahkan buku, tapi semua kolom input pada form data buku ini tidak semuanya diisi, maka tidak berhasil ditambahkan nih. Misal kita kosong tapi kita klik tambah, maka semua input ini harus telah diisi.
misal kita contoh menambahkan buku lagi nih. Kode bukunya BK005. Judul bukunya yaitu Ilmu Pengetahuan Alam. Penulisnya misal Sanjaya, penerbitnya Erlangga, tahun terbitnya, misal kita tuh masukin tahun terbitnya bukan angka tapi huruf, misal 20, misal ISBN-nya bebas. Kategorinya yaitu buku sains, harganya 75. Nah, stoknya kita juga bukan masukin angka atau misal kosong aja ya. Nah, kita klik tambah. Maka tahun terbit ini harus berupa angka 4 digit di antara tahun 1900 sampai tahun 2030-an. Nah, file stok tidak boleh kosong, jadi semua kolom ini harus telah diisi. Nah, tahun terbit juga harus berupa angka, tidak boleh berupa huruf, seperti itu. 2015. Stoknya misal 78. Stok juga harus berupa angka, tidak boleh berupa huruf. Nah, maka berhasil. Kita juga bisa menghapus data dalam tabel ini. Kita misal mau hapus data buku Ilmu Pengetahuan Alam ini. Nah, kita mau klik yes atau no. Jadi data dengan kode BK005 judulnya Ilmu Pengetahuan Alam ini yakin ingin dihapus. Nah, misal iya, yes, maka data berhasil telah dihapus, seperti itu. Nah, misal kita klikkan, otomatis data-data dalam tabel ini keluar nih ke dalam form input. Kita klik clear untuk mengosongkan kolom input ini. Kita juga ada tampilan yaitu untuk mencari buku dengan kata kuncinya yaitu judul, penulis, atau kategori. Misal kita kata kuncinya yaitu penulis, misal ya Camel aja, Camel, maka akan muncul penulis Camelia Nur Aziza yang depannya itu katanya Camel. Nah, kita kan udah menampilkan nih. Nah, kita tampilkan semua datanya. Maka semuanya ditampilkan. Ada 4 data buku. Seperti itu. Nah, data-data ini bisa diekspor juga ke dalam bentuk file Excel. Misal ekspor Excel. Nah, data berhasil diekspor ke data buku dengan nama filenya data buku. Nah, seperti ini. Data buku ke dalam bentuk file Excel-nya berhasil ya, dalam bentuk file Excel seperti ini. Oke, dalam mengelola data buku kita sudah selesai. Nah, kita selanjutnya ke mengelola data anggota. Fungsinya juga sama, ada cari, ada tampilkan semua data anggota, ada fitur tambah, update, hapus, clear, dan ekspor Excel. Sama ya, semuanya itu fiturnya sama. Nah, data anggota ini yaitu untuk mendata data anggota yang mendaftar, di mana data tersebut itu untuk mendata data peminjaman buku, di mana anggota ini namanya siapa, lalu bukunya apa yang dia pinjam. Misal kita menambahkan nama anggotanya yaitu Reina Santani, jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita klik perempuan, alamatnya misal Sumber. Nah, teleponnya bebas. Kita juga bisa tidak mengisi nomor telepon, tinggal isi aja strip seperti itu ya. Nah, tambah seperti ini. Nih, misal kita tidak mau mengisi nomor telepon, tinggal kasih aja strip seperti ini, maka diupdate. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya itu ada tambah, update, hapus, clear, dan juga ekspor ke dalam bentuk file Excel. Sama ya, seperti data buku. Misal kita mau mencari dengan kata kuncinya yaitu nama atau alamat. Kita mau mencari berdasarkan alamat yaitu Cirebon. Cari. Nah, akan berhasil data yang dengan alamatnya yaitu kota Cirebon. Lalu kita tampilkan semua datanya. Nah, muncul semuanya telah ditampilkan. Nah, ini kan ada data ke dalam form input ini. Kita klik clear untuk mengkosongkan semua kolom input di form data anggota tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ke data peminjaman. Data buku
dan data anggota kan telah dilakukan. Nah, jadi dalam data peminjaman ini untuk mendata data dengan nama anggota siapa dan buku apa yang telah dipinjam, lalu tanggal pinjamnya tanggal berapa dan tanggal kembalinya tanggal berapa, lalu statusnya dipinjam apa dikembalikan. Nah, ini kan ada datanya, kita clear dulu ya, kosongkan. Kita mau menambahkan dengan data peminjaman baru, nama anggotanya yaitu misal Reina. Dia meminjam buku sejarah Nabi Muhammad. Nah, tanggal pinjamnya misal yaitu tanggal 1, tanggal kembalinya itu tanggal 5. Statusnya misal masih dipinjamkan, belum dikembalikan ya. Misal basis data. Nah, data peminjaman berhasil ditambahkan. Oke. Nah, data telah berhasil ditambahkan. Kita misal mau mengupdate, yaitu statusnya itu telah dikembalikan, maka tinggal update aja, dikembalikan, lalu update. Nah, oke, berhasil. Kita juga bisa mencari buku berdasarkan kata kuncinya, yaitu nama anggota atau judul buku. Misal nama anggotanya itu kita cari Reina. Nah, akan muncul dia statusnya sudah dikembalikan. Oke, kita tampilkan semua lagi untuk menampilkan semua data peminjaman buku tersebut. Oke, jadi fungsinya juga sama. Misal kita mau mengekspor file data peminjaman ini ke dalam bentuk file Excel. Nah, data peminjaman berhasil. Data anggota juga sama. Nah, data anggota berhasil dengan nama data anggota. Nah, data-data peminjaman bisa berhasil dengan dalam bentuk file Excel. Data buku juga sama dan data anggota juga sama. Oke, semuanya berfungsi dalam fiturnya masing-masing. Oke, ini kan kita buat itu dari database MySQL. Kita contoh ya, mau lihat ke dalam database MySQL-nya. Nah, kita coba database-nya Perpustakaan DB, di mana ada tabel anggota, buku, dan peminjaman. Kita lihat ya data anggota. Tadi ada 4. Kita coba lihat. Ada 4? Iya, benar. Nah, total data buku dalam tabel ini kan ada 4. Otomatis di sini juga ada 4 di dashboard-nya, seperti itu. Data anggota ada 4. Di dashboard-nya juga ada 4. Ini dalam dashboard ini secara otomatis sesuai dengan tabel yang ada dalam database. Totalnya ada berapa. Nah, yang buku yang sudah dipinjam totalnya ada 2, maka ditampilkannya totalnya ada 2 buku yang sedang dipinjamnya. Dan total peminjaman data buku yaitu ada 4, karena data peminjaman ada 4 data. Anggota ada 4, benar. Data buku ada 4 juga, benar ya. Tadi telah ditambahkan data baru masuk. Lalu data peminjaman juga berhasil. Tuh, sesuai ya. Ini tuh ID anggotanya. Oke. Statusnya juga sesuai dengan di aplikasi. Oke, semuanya berfungsi ya. Terima kasih. Kita klik tutup ini untuk menutup sebuah aplikasi tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Jika ada pertanyaan, boleh nanti kita jawab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.